Ustaz, apa hukumnya bagi orang yang memakan uang riba? La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti dia bangun dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Kata orang Jawa, kesambet. Orang yang makan riba, lidahnya makan riba, maka lidah yang bekas makan riba dipakai berdoa. Allahumma hadina fi man hadait, mat'amuhu haram, makannya haram. Tak boleh. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Na'udzubillah. Oh, tadi ada pertanyaan tidak tertulis, langsung ke saya, tolong Ustaz jawab. Tanah wakaf, di tanah wakaf ini dibangun masjid, di samping masjid itu ada pula kubur, karena tanah wakaf biasanya sepaket dengan kubur, paket 4 giga maupun yang 2 giga. Kubur. Apa hukum sholat di masjid itu sementara ada kubur di situ? Maka dalam hal ini mesti dipisahkan 3 perkara. Yang pertama, apakah sholat ke kubur? Ini kubur, Allahu Akbar. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai tempat sholat. Ini kubur. Kubur siapa? Kubur Abdul Somad. Tiba-tiba setelah 2 tahun meninggal, datang bulldozer, diratakan, lalu dibangun masjid di atas kubur itu, namanya Masjid As-Somadiyah. Haram. Itulah yang dilaknat Allah. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka meratakan kubur, lalu di atas kubur itu mereka bangun masjid. Itulah yang tak boleh itu. Adapun salat ke hadap kubur, tapi kuburnya di luar, ada dinding, maka seluruh masjid-masjid di Pulau Sumatera ini rata-rata ada kuburnya. Masjid Raya Al-Masun Sultan Delhi, itu kuburan Sultan di depan. Masjid Sahabuddin Siak, kubur Sultan Syarif Qasim di depan. Masjid, kenapa setiap masjid itu biasanya ada kubur? Masjid Raya Pasar Bawah, karena orang yang ingin dimakamkan di dekat masjid ingin dapat barokah dari doa-doa orang masjid. Bayangkan, orang yang sholat ke masjid lewat di kubur, dia 2 kali mengucapkan salam. Pas mau datang, pas mau pulang. Waktu mau datang, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Sampai di Pekanbaru disingkat menjadi assalamualaikum ya alal kubur. Mau masuk berdoa, mau balik berdoa. Sempat pula dia membacakan untuk kaum muslimin muslimat mukminin mukminat Al-Fatihah. Itulah beruntungnya dikuburkan di dekat orang-orang soleh. Coba kalau di dekat perampok dulu, sumpah serapah orang, sedikit banyak kita dapat juga. Nah, jadi yang dilaknat tak boleh itu apa? Menjadikan kubur sebagai tempat sholat. Adapun sholat ke masjid yang ada kubur sekitarnya, maka tak ada larangan. Ini Ustaz ambil dari kitab apa? Bisa di-download di internet. Al-Bayan lima yushghilul adhan. Judul kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. Nama penulisnya Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Bisa download di internet. Bolehkah kita sholat qabliyah sebelum masuk waktu sholat fardu? Tidak. Tidak ada qabliyah sebelum masuk fardu. Contoh, sholat asar masuknya tadi jam 3.16. 3.16 baru masuk. Jam 3.10 dia sholat qabliyah, tak sah. Patokannya azan? Enggak. Patokannya bukan azan, karena banyak juga muazin terlambat azan. Patokannya adalah masuk waktu. Beli kalender setahun, tepatkan jam dengan RRI, karena itu yang betul. Asal sudah masuk waktu, walaupun belum azan, laksanakan qabliyah. Mungkin muazzinnya terlambat. Apakah salat malam atau tahajud harus ditutup dengan witir? Kalau sebelum tidur tadi witir, Abu Bakar witirnya sebelum tidur. Ya Abu Bakrin mata tutiru, hai Abu Bakar, engkau kapan tidur waktu witir? Kata Abu Bakar, ba'dal atamah. Saya habis isya langsung witir. Habis isya ba'diyah 2 rakaat, habis itu witir langsung tidur. Nanti malam tahajud saja, tidak pakai witir. La witrani, tak boleh 2 kali witir fi lailatin, dalam 1 malam. Tapi kalau dia belum witir tadi, nanti malam tahajud, habis itu ditutup pakai witir. Kalau tak ditutupnya Pak Ustaz, ya tak apa-apa, sunnah, tapi mengikut sunnah Nabi menutup dengan witir.
Bagaimana hukumnya sholat malam tanpa tutup dengan witir? Sholat tahajudnya sah, dia hanya tidak mendapatkan pahala witir. Jadi dia tidak mesti sepaket. Tapi yang paling bagus afdalnya sholat tahajud, habis itu ditutup dengan witir. Ij'alu akhiru salatikumul laila al-witra. Jadikanlah sholat terakhir kamu di waktu malam witir. Ada keluarga kurang mampu, punya hutang kepada saya, rasanya dia tak mampu membayar hutangnya itu. Pertanyaan, apakah hutang ini dapat mengurangi jumlah zakat saya? Niat amal tak bisa di tengah jalan. Niat itu mesti dari awal. Jadi tak bisa hutang bapak ada sama saya 2 juta. Lalu karena sudah tak dibayar bertahun-tahun, lalu saya bilang, hutang saya sama kamu itu zakat aja lah. Tapi kalau sedekah bisa. Ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Setelah itu minta tagih. Kalau dia tak punya, ayat kedua, fa in kana zu usratin, kalau dia dalam kesusahan, fa nazratun ila maisarah, tunggulah dia sampai lapang. Kapan kamu bisa bayar? Saya bisa bayarnya Pak 1 Oktober. 1 Oktober 2 hari lagi, sanggup kamu bayar? Tak bisa Pak. Oke, kasih sebulan, 1 November. Ya, 1 November tak juga bisa. 1 Januari 2017. Ya, 1 Januari tak juga bisa. Banyak pula ongkos menagihnya lagi nih kalau gini. Maka pakai ayat ketiga, wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Karena kau tak bisa bayar, maka ku sedekahkan untuk kau ambil. Sedekah. Tapi kalau untuk dibalik menjadi zakat tak bisa, karena zakat itu mesti dari awal, tak bisa di tengah jalan. Puasa sunat bisa di tengah jalan. Jam 8 pagi, jam 8 tak ada sarapan, tak ada teh manis kita, tak ada. Kalau gitu kita puasalah, sah. Dengan syarat dari subuh tadi memang tak ada masuk apa-apa. Saya memang tak ada makan Pak Ustaz. Tak ada masuk, enggak. Ada 3 batang lah kurang dalam surya. Oh, tak bisa. Mana bisa? Tak bisa niat di tengah jalan. Kalau fardu, kalau sunat bisa. Adakah dasar hadisnya salat sunat 4 rakaat setelah zuhur dapat menghapus dosa kita? Ya. Man shalla isnatai asyarata rakaat, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal laila, sehari semalam, bunya lahu bi baitun fil jannah, Allah bangunkan untuknya satu tempat dalam surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, pas 12. Tapi ada hadis lain. Inilah rawatib muakkad. Muakkad rawatib 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Tapi ada tambahan. Inilah yang 4 rakaat. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, diampunkan Allah dosanya. Tapi bukan masuk rawatib. Dia tak masuk rawatib. Cara pelaksanaannya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Sholatul laili wan nahari masna masna. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Bagi yang mau melaksanakan, usolli sunnat az-zuhri raka'ataini ba'diyatan. Salam, habis itu tegak lagi 2 rakaat. Apakah seseorang memakai gigi palsu yang ditanam? Kalau meninggal dunia wajib dicabut, dibuka. Kalau bisa dicabut, tidak menimbulkan mudarat, cabut. Tapi kalau tak bisa dicabut, dibawa mati, dia tak apa-apa. Orang yang meninggal ada dipasang pin di lututnya. Setiap dia masuk lewat di airport, itu yang berbunyi ten. Ikat pinggangnya Pak, sudah. Dompetnya Pak, sudah. Kenapa berbunyi? Lututku ini besi, tak tahu sih. Itu kalau meninggal dunia tak perlu dibelah, dicopot. Karena haram menyakiti diri, darurat. Maka yang model begitu boleh. Tapi yang gigi emas, itu mesti dicopot. Yang bisa dicopot. Ada orang zaman dulu pakai gigi emas. Itu kalau udah ada terasa agak demam-demam sedikit, cabutlah. Itu masalah cabut. Apa hukumnya kita pindah rumah baru menabur garam di sekeliling rumah dengan alasan agar tidak dimasuki binatang seperti ular?
Apa anti? Nih saya minum teh manis, bukan menyindir nih ya. Takut saya nanti kalau letakkan habis itu saya pergi ngajar. Biasanya minum tak habis, letakkan nanti datang semut. Bagaimana supaya jangan ada semut? Kapur ajaib. Apa hukum meletakkan kapur ajaib itu? Apakah bid'ah? Itu kan tak ada zaman Nabi. Ya, tidak apa-apa, itu kan menjaga. Begitu jugalah orang memasang perangkap tikus. Begitu juga dengan menyiramkan garam supaya jangan masuk ular, anti ular. Apa hubungan korelasi antara garam dengan ular? Ular takut pada garam, maka dia buat. Yang tidak boleh itu ada unsur khurafat, tahayul, bid'ah. Siapa yang meletakkan garam maka akan turunlah bidadari-bidadari membawakan rezeki-rezeki. Itu tidak boleh. Ini tentang masalah meletakkan garam. Apakah jin takut dengan garam? Maka dalam ruqyah ada yang mengajarkan ruqyah. Pakar ruqyah ada yang mengajarkan bahwa diantaranya adalah menaburkan garam. Jin takut dengan garam. Tapi mukhtalaf fi, masih ikhtilaf tentang. Kemarin ada yang bertanya, apakah garam salah satu alat ruqyah? Bahwa ada membacakan air dibacakan, itu sahih. Ibnu Abbas punya riwayat. Tapi tentang masalah garam mukhtalaf fi ikhtilaf. Ada sebagian mau pakai garam, sebagian tidak, menyiramkan garam karena mengusir jin. Yang jelas kita pakai yang tidak ada ikhtilaf. Abdurrahman ibnu Mas'ud, Abdurrahman ibnu Auf kalau dia masuk ke rumahnya, dia baca di 4 sudut kanan surat ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sudut ada disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, dalam biografi Abdurrahman bin Auf. Banyak membaca ayat kursi. Apakah dalam sujud boleh kening dibatasi oleh kopiah yang menukik? Ada ustaz tu modelnya. Lalu waktu sujud tertutup kening, apakah sah solatnya? Dan hidung tidak menyentuh sajadah. Hidung agak dalam, hidung dari payah. Bedakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Bedakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Kalau cerita afdal, yang paling afdal adalah tempelkan ini ke lantai dan hidung mengenal. Afdal. Tapi andai hidungnya tak kena dan keningnya tertutup, sah. Apa dalil Pak Ustaz sah? Seorang sahabat sholat di atas pasirnya itu panas, ditariknya ujung jubahnya untuk menutup. Itu dalil boleh menggunakan kain yang melekat di tubuh untuk, ini kan melekat nih, menutup. Apakah tak sah? Sah. Ustaz sendiri, saya melakukan yang afdal. Maka kalau saya mau sholat sih tempel afdal. Nah, ini tentang masalah sah tak sah dengan afdal tak afdal. Saya suka memelihara anjing untuk berburu, tapi saya tak pernah mencuci tangan dengan air bercampur tanah. Apakah kena najis anjing itu? Mohon penjelasannya. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing menjilat kepada bejana kamu, fa'ariquhu, buang semuanya. Anjing yang dijilatnya tengah air, bukan tepi, buang, tumpahkan semuanya. Setelah itu basuhlah. Padahal air dengan air itu basuh. Apalagi lah itu kencingnya kena ke tali, air liurnya kena, bekudis pula anjing tadi, bekurap, kena semua. Maka tiap hari dia mesti basuh. Siram air 7 kali, salah satunya dengan campur air tanah. Boleh di pangkal, boleh di ujung, boleh di tengah. Yang penting salah satunya dengan air tanah. Adapun berburu, ini mesti. Zaman dulu mereka berburu rusa untuk makan. Sekarang orang berburu apa dengan anjing? Orang sekarang berburu babi dengan anjing. Dan bukan untuk makan, untuk memperturutkan hobi, menghabiskan waktu. Maka tak ada alasan sekarang orang memelihara anjing. Maka yang punya anjing ini lepaskanlah, jangan dijual pula. 3 haram.
Thamanil kalbi, hasil jual anjing. Wa mahril baghi, hasil PSK. Wa hulwanil kahin, hasil dukun. Haram anjing. Yang punya anjing lepaskanlah. Kami untuk jaga rumah Pak Ustaz. Tak ada alasan jaga rumah di bukan baru, aman, tentram. Rumahnya klaster, kecuali tinggal di kampung takut batu baru. Maka orang yang memelihara anjing, dua larangan keras. Pertama, satu hari manikatana kalban, siapa yang memelihara anjing, satu hari amalnya dikurangi sebesar bukit Qirat, sebesar bukit Uhud. Amalnya sebesar kutil. Yang dikurangi sebesar Uhud. Tiap hari min. Yang kedua, lama malaikat Jibril tak datang, sampai-sampai istri Abu Lahab mengejek, wadda'aka syaitanak ya Muhammad, setanmu sudah meninggalkanmu ya, setanmu sudah meninggalkanmu ya. Wahyu lama tak turun ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Nabi bertanya ke Jibril, Jibril, kenapa nanti lama betul bawa wahyu? Apa kata Jibril? Inna la nadkhulu baitan fiha kalbun, kami tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada anjing. Malaikat tak masuk ke rumah yang ada anjing. Malaikat Jibril, malaikat Rahman, malaikat maut masuk. Ustaz, tadi saya melihat di berita katanya seorang ustaz yang bisa menggandakan uang, katanya itu langsung dari Allah. Bagaimana tanggapan Pak Ustaz? Dia sudah membunuh dua muridnya yang akan membukakan rahasianya. Ini ustaz berkawan sama hantu, berkawan sama setan, dan ini pula ada macam-macam. Ini orang jahat, preman tengil. Tak betul. Pakai nama kiai, pakai sorban besar, pakai jubah besar dia. Ternyata penampilannya ada pula menyebut dia homo, ada menyebut bencong, banci, segala macam. Tak betul. Makanya jangan mudah kita tertipu dengan itu. Dia bagi duit santrinya sampai 5.000 segala macam, berkawan sama jin, berkawan sama setan. Idza ra'aita alladhi yatiru fil hawa, kalau kau lihat ada orang terbang di atas angin, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan kau tertipu. Ini mentang-mentang dia keluarkan duit 100.000 dia ke santunan anak yatim, tertipu. Jangan kau tertipu dengan orang yang terbang di awan, berjalan di atas air, karena setan bisa melakukan itu. Pandanglah pada istiqomahnya menjalankan agama. Ingat, jangan kita tertipu. Sekarang ini banyak orang berkawan sama jin, pesugihan, babi ngepet, hantu setan, begu ganjang dan lain sebagainya. Apakah melaksanakan takziah termasuk bid'ah? Makan-makan di acara takziah termasuk makan harta anak yatim? Meninggallah isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ja'far meninggal. Kata Nabi, kalian jangan menyusahkan keluarga Ja'far. Ja'far sudah meninggal, kalian datang pula lagi bawa perut kosong ke rumah dia. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Isna'u ta'aman li ali Ja'far, bawalah makanan. Maka kalau ada orang meninggal, kasih tahu dia, Bu, Pak, jangan masak ya. Nanti malam bapak anu bawa gulai, bapak anu bawa nasi, bapak anu bawa pulut, bapak anu bawa telur. Bapak bawa apa? Saya yang makan itu semua. Nah, itu hukum aslinya. Dia sudah meninggal. Dan nenek moyang kita orang Melayu dulu memang begitu. Kalau ada orang meninggal semua bawa beras. Orang Jawa begitu, bawa beras, bawa kopi, bawa gula. Sampai Arab nanti, Arab lu ngono kono tak sia iku wis pirang-pirang dino apa iku. Bawakan. Kasihan. Dia sudah meninggal, dia sudah timpa musibah. Jadi kitalah yang membawakan makanan. Nah, tapi kalau ada anaknya, kaya anaknya, lalu dia mau bersedekah, bolehkah dia bersedekah pahalanya sampai ke almarhum maknya, almarhumah maknya? Sampai. Dalilnya mana? Saat bertanya ke Nabi, Ummi matat, mak saya mati, apa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Air minum aja sampai, apalagi gulai. Jadi
Jadi kalau kita khawatir, saya takut makan tadi Pak Ustadz, entah makanan anak yatimnya itu, maka perlulah kata sambutan dari Sahibul Ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian, ini makanan nasi kotak yang ada di depan kita ini bukan harta bapak kami yang belum dibagi, bukan emak kami ngutang di warung, bukan harta anak yatim. Ini adalah harta saya, anaknya yang memang mau bersedekah. Dan saya ini, biar Bapak Ibu tahu, saya ini memang kaya. Tak tahu kan saya ini kaya? Hah? Makanlah, makan. Bicara. Ustadz, di zaman sekarang ini banyaknya, maaf, dukun berkedok ustadz, mengajarkan beberapa bacaan dalam bahasa Arab yang tidak kita ketahui. Bagaimana cara mengetahui orang-orang seperti itu Pak Ustadz? Bisakah kita membedakannya? Kalau dia mengajarkan sesuatu, Pak Ustadz, mohon maaf ya Pak Ustadz ya, Ustadz jangan tersinggung, itu dalilnya di mana ya Pak Ustadz? Ragu kamu sama ilmu saya nih? Kalau udah begitu kata dia, itu biasanya tak meleset itu. Orang menutupi ketidaktahuannya marah. Ustadz Somad kalau tak tahu, saya tak tahu masalah ini, saya akan jawab dalam pertemuan bulan depan. Saya tak tahu masalah ini, tolong buka www.blogspot.somadmorocco.blogspot.com, karena nanti saya pulang ke rumah saya cari jawabannya. Berapa kali saya katakan itu di masjid majelis subuh? Satu. Saya tak tahu masalah itu, nanti buka, karena mungkin kita tak jumpa, buka di blog saya. Di blog coba buka. Pertanyaan yang tak terjawab kemarin, ini jawabannya. Itu saya tulis. Jadi kita tidak pula mengatakan bacaan-bacaannya dari mana. Ini dari Al-Quran, surat apa, ayat berapa. Ini dari hadis, riwayat kitab siapa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musannaf Ibn Abi Syaibah, Mu'jam Al-Kabir, Imam Tabrani. Ini mesti disebutkan. Oh, ini bukan dari hadis Nabi, ini dari pendapat ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi kita yang penting mengaji. Ngaji. Bapak mau bawa istri kemana? Ke rumah sakit Pak Ustaz. Bapak mau bawa istrinya kemana? Ke bidan berijazah Pak Ustaz. Kenapa mesti ke rumah sakit? Karena dia mesti tahu dokter ini tamat dari mana, layak tidak. Untuk menyawa anaknya saja dia takut menyerahkan ke dukun beranak. Tapi kenapa ibadahnya dia serahkan kepada orang yang tidak dia ketahui? Alhamdulillah, dia bukan baru ini. Datang ke pengajian Dr. Mawar bin Muhammad Saleh, datang ke pengajian Ustaz Dr. Mustafa Umar, Dr. Saidul Amin, Dr. banyak. Kalau ragu sama LCMA, apa pergi ke dokter-dokter. Syiah haji di Karbala, apakah ada hadisnya Pak Ustaz? Bagaimana menurut pendapat Pak Ustaz? Ada kota namanya Baghdad, Irak. 80 kilo dari Baghdad ini ada satu namanya Karbala. Karbala itu di Irak, bukan di Iran. Orang Iran datang ke Irak. Di Karbala itulah meninggalnya Sayyidina Husain. Husain itu anak Ali, Husain itu anak Fatimah, Fatimah anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang Irak, orang Syiah mengagung-agungkan tanah Karbala, sampai-sampai sholat tidak sah kalau tidak kening ditempelkan di turbah Karbala. Kalau anak sakit dikunyah turbah Karbala. Turbah Karbala. Maka ini bukan ajaran Islam. Ini adalah ajaran yang dibuat-buat. Inilah bid'ah itu. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Ustaz, apa sebetulnya bid'ah itu? Inilah yang tidak ada dasarnya dalam agama Islam sama sekali. Sampai lidah itu berdarah-darah, lutut berdarah-darah, dijilat itu tanah tangga sampai menuju makam Husain di Karbala. Na'udzubillah. Maka itu bukan ajaran Islam. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sekarang kita menghadapi dua kelompok ekstrim. Yang satu sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Yang satu memang bid'ah betul dilakukan. Maka Syiah tak ada kompromi. Akidahnya rusak, amalannya rusak, meyakini imam yang 12. Siapa yang tidak percaya kepada imam yang 12 kafir.
Kita ini kafir semua karena kita tak meyakini Imam 12. Nauzubillah. Kalau orang menikah ijab qabul, pasti qabulnya mempelai pria tak menyebut nama calon istri. Si mempelai pria hanya menjawab, ku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Apakah sah? Karena dulunya sama dua saksi dan penghulunya disahkan dalam surat nikahnya sudah keluar. Sekarang kita ajarkan akad pakai bahasa Arab. Ini laki-laki, saya wali, lalu saya nikahkan. Zawwajtuka ibnati, zawwajtuka ibnati bil khatim min zahab. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku dengan cincin dari emas. Lalu apa jawab dia? Qabiltu. Dia cuma jawab itu, qabiltu. Qabiltu artinya ku terima, sah. Jadi akad itu singkat saja, pendek. Qabiltu bil mahril mazkur, aku terima dengan mahar yang sudah disebutkan, sah. Nah, jadi kalau cerita masalah sah, sah. Tapi di tempat kita kan sudah ada aturan baku yang dibuat Pak Kuah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Aku terima nikah anak bapak dengan mahar seperangkat sholat. Itu semuanya itu adalah tradisi. Bedakan antara ajaran dengan tradisi. Antara dia mesti panjang, hai pulang, iya pak, kurang lagi tuh, ulang lagi. Iya ya, tadi bapak ini kan bayar pula. Makin grogi lah kawan. Kadang saya kasihan nih orang nikah. Bersulit-sulit. Tak sesulit itu sebetulnya. Sah, ini cerita tentang nisah. Qabiltu. Nabi menikahkan orang. Ini laki-laki, ini perempuan. Langsung di majelis tempat pengajian. Apa kata dia? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Ku terima, sah. Tanpa menyebutkan. Nah, jadi kalau cerita sah, sah. Jangan pula dia menganggap tak sah, tak jadilah saya nikah lagi. Apakah orang yang sudah talak 3 mau rujuk lagi, perempuannya harus nikah dulu Pak Ustaz? La ta'illu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Dia tidak halal bagi suaminya sebelum dia nikah dengan laki-laki lain. Disitulah setan datang menggoda. Kata orang yang sudah talak 3, tidak ada yang lebih cantik di dunia ini daripada Jandolamo. Jelo nama Jandolamo. Maka dia pun tergila-gila. Akhirnya tak ada jalan lain, datang mengadu kepada cerdik pandai. Pak, macam mana ni? Ada solusi. Apa solusinya? Nikah Cino Buto. Dicarilah Cino-Cino Buto dari bagan hati-hati. Mau kamu nikah sama janda saya? Tapi janji jangan kau pegang-pegang. Oi. Cino-Cino yang buto yang udah tua ape-ape. Nikahkanlah sama itu. Janji nanti cerai. 4 malam 5 malam cerai ya. Iya, sampai mati tak diceraikan. Baru tahu. La'anallahul muhallil wal muhallalah. Allah melaknat laki-laki yang mengkontrak laki-laki lain untuk menikahi janda lamanya supaya dia bisa balik. Itu namanya nikah tahlil. Tahlil, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki pikir baik-baik. Pikir dulu pendapatan. Kesal kemudian tiada gunanya. Makanya jangan marah-marah sikit cerai. Marah-marah asal balik ke rumah tak ada teh manis, talak 100. Dudukkan anak lajang, anak gadis sebelum nikah 2 hari, 3 hari, seminggu. Dudukkan dia. Ustaz Somad, Ustaz Dr. Mustafa Umar, Ustaz Dr. Muhammad Saleh, tolong datang ke rumah kami, nasihatkan anak menantu kami yang akan nikah. Duduk. Dari pagi sampai zuhur duduk. Ini saya ceramahkan. Perempuan, ya, kalau kau menikah dengan suami nanti, engkau punya 5 hak.
makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Ingat Pak Ustaz. Itu yang masuk. Jangan di hari pernikahan itu, disitulah disuruh nasihat pernikahan. Ustaz besok datang jam 8 ya? Iya, sampai jam 8 burung merbah, burung bala. Burung sampai jam 9. Jam berapa saya ceramah ini? Masuk pula buah semangka, buah masuk jam 10. Jam berapa saya ceramah nih? Seserahan pula, menyerahkan roti, serah ini. Sebelum menyerahkan ini bersilat pula lagi. Udahlah jam 1:30 barulah. Berikut ini marilah kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Mata jamaah itu pun menengok, kita udah macam menengok ayam goreng. Hai kedua mempelai, jalanilah bahtera rumah tangga kalian. Bukan masuk lagi di kepala, tak masuk lagi, tak bisa, tak ada yang dia ingat. Inilah buah. Makanya akan datang, saya ingatkan yang mau nikah ini 2-3 hari sebelum nikah, duduklah sama Ustaz di situ buat nasihat pernikahan. Ini disitulah Ustaz nasihat pernikahan, disitulah dia asyik berfoto, sambil foto. Situ maka saya tak mau, saya kadang-kadang, tapi karena terpaksa kau boleh buat. Nanti kau kalau sudah menikah jangan sikit-sikit talak. Anakku, kalau kau ucapkan talak 3 di satu majelis, itu jatuhnya 3. Kuceraikan kau. Berapa jatuhnya? Jatuh talak 3 itu. Talak 3 satu majelis. Baik diulang berkali-kali. Yang contoh diulang berkali, kuceraikan kau, itu jatuh talak 3. Yang satu lagi enggak, satu lafaz, kuceraikan engkau talak 1000. Itu jatuhnya 3. Hati-hati. Yang sudah jatuh talak 3 tak ada rujuk, tapi dia tak mengaji. Ini yang jadi masalah. Maka mengajilah, mau yang tua mau yang muda, mengajilah. Kalau tidak kita masuk dalam perbuatan zina. Na'udzubillah. Ustaz, bagaimana jika pada saat salat berjamaah kita terus memikirkan hal yang lain, tak khusyuk? Itu sah atau tak sah Pak Ustaz? Salat yang tidak ada khusyuknya seperti orang yang tidak ada ruhnya. Abdul Somad didengar cakapnya ini kenapa? Karena ada roh. Kalau tak ada roh dia mayat, berjalan, mati. Makanya khusyuk dijaga dari awal, dari mulai wudhu ketika air disiramkan ke wajah, maka pada saat itu khusyuk, dosa keluar dari kelopak biji mata. Air disiramkan ke tangan, dosa keluar dari celah-celah tangan. Makanya tak boleh ngobrol ketika sedang wudhu. Wudhu itu jangan ngobrol, ini hidup itu tak ada sampai iman batang. Nah, selain itu Allah maj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minal ibadikas shalihin. Dari tempat wudhu sampai ke sini jangan lagi tasbih. Jangan letak. Dah masuk. Allah maftahli abwaab rahmatik, masuk ke dalam. Lalu khusyuk, asqul rabbina asmalikin nasilahin min syarril wasil masalah juzun najin jalas. Usolli sunnat tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mulut mengucap, hati mengingat. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Mulut mengucap, hati mengingat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Saya tak menyuruh menghafal terjemah. Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life. Dan itu saya maksud, bukan menghafal kata, bukan. Paling tidak dia paham secara global. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu membuat pikiran kemana-mana, mulutnya tak mengucap Allahu Akbar. Apakah Nabi itu waktu sholat mulutnya bergerak? Ya Khabbab, wahai Khabbab, apakah Nabi waktu sholat mulutnya bergerak? Ya, kata Khabbab. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyati, ku tengok Nabi jenggotnya bergoyang. Hamsah namanya. Hamsah itu dia agak-agak didengar telinga kita. Ini bukan diam aja.
Agak-agak lari, macam nyetir juga, macam bawa motor juga sholat itu. Agak-agak lari dia mau naik trotoar, balikkan balik. Agar-agar naikkan lagi. Macam meniti pematang di tengah sawah yang licin, agak-agak jatuh, naik balik. Agak-agak jatuh, naik balik. Jangan sampai jatuh, masuk ke kolam sebab belum nangkap-nangkap ikan. Dijaga, jaga kekhusyukan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu penyakit ain? Ain diambil dari kata mata. Mata bisa menimbulkan penyakit ain, sihir. Kenapa? Setan masuk. Tengok, itu ada sekarang orang-orang barat yang bisa menengok. Tengoknya berdiri, ditepuknya bahu kita, pok, tatap mata saya, tatap mata. Ain berawal dari apa? Hasad. Hasad, dengki, tak suka, benci, pandang, masuk setan. Berawal dari hasad, baru setan masuk. Al-ainu haq, penyakit ain itu hak. Gara-gara apa? Benci, tak suka, marah, dendam, kesungan, masuk setan. Maka tutup pintu setan itu dengan menghilangkan penyakit-penyakit busuk hati dan lain sebagainya. Apa hukum mengucapkan selamat ulang tahun atau merayakannya, atau seperti mengajak kawan peringatan hari ulang tahun? Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Kalau begitu Nabi mengenang hari lahirnya, ya. Tapi dia tidak kenang tiap tahun. Tidak. Kapan? Setiap hari Senin. Dengan apa dia kenang? Dengan ibadah. Muhasabah diri, umur sudah berapa, berapa ibadah, umur sudah berapa untuk sholat, umur sudah berapa untuk zikir, umur sudah berapa harta yang habis untuk sia-sia. Lalu dengan mengingat itu dia pun pergi ke panti asuhan, diberikannya anak yatim. Tak jadi masalah, bersedekah, bersyukur atas nikmat umur, muhasabah diri. Tapi kalau dia beli lilin, dia tiup, ditiupan itulah meminta kepada tradisi Majusi menyembah api. Api abadi di Persia. Api abadi itulah Tuhan orang Persia, dan ketika itu dimintakan doa untuk setahun yang berlebihan. Minta apa tadi? Laptop. Nah, haram. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ustaz cuman pandai ceramah atau seumur hidup. Saya bulan 2017 ini pas 40 tahun. Pernah tak Ustaz meniup lilin seumur hidup? Ulang tahun pakai tiup lilin. Mati lampu pernah. Mati lampu hidup, begitu hidup balik tiup, itu tak ada. Apa hukum masturbasi dalam Islam, baik laki-laki bagi perempuan, karena dokter tidak melarang? Dokter jangan diikut. Apa dokter diikut? Dokter yang Islam yang ngaji ikut. Dokter sekuler kafir jangan ikut. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman. Siapa itu orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang meninggalkan perbuatan yang lagau, sia-sia. Walladzina hum li furujihim hafizun, mereka menjaga kemaluannya. Tengok, menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Aw ma malakat aymanuhum, pada zaman dulu ada budak hamba saya, sekarang tinggal satu istri. Faman ibtagha wara'a dzalika, ini diharam, ini dalil haram. Siapa yang mencari selain daripada itu, faulaika humul adun, mereka sudah melampau batas. Dalam ayat lain apa kata Allah? La ta'tadu, jangan kamu melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tak suka pada orang yang melampau batas. Bagi yang belum menikah, man istata'a minkumul ba'ah, bagi siapa yang sudah mampu, falyatazawwaj, menikahlah. Kalau kamu sudah menikah, jumpa perempuan di jalan cantik, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah, walaupun bentuknya agak lain. Kalau kamu belum menikah, berpuasalah. Famalam yastati, siapa yang tak sanggup menikah, berpuasalah. Kenapa disuruh berpuasa? Fa innahu lahu wija, karena dengan berpuasa itu turun libido seksualnya. Selera ada, nafsu tak ada. Bro, tengok cantik mana? Cantik, aku tak nampak kalau gila.
banyak-banyak puasa sunnah. Nah, ini tentang masalah. Kalau kita memposting foto wanita tak berhijab, apakah berdosa? Walaupun atas izin wanita tersebut. Oh, jadi kalau sudah izin tak berdosa. Kalau izin meninggalkan dosa berarti tak ada zina. Suka sama dosa suka. Aja orang berzina, mau kau berzina sama saya? Oh, zina itu dosa, aku bayar 50 juta. Wani piro. Lalu kalau izin tak berdosa. Izin tidak menghalalkan yang haram. Izin tidak menghalalkan yang haram. Yang haram tetap haram. Dia haram bukan izin tak izin. Dia haram karena Allah mengharamkan. Ini mesti diperbaiki. Ini banyak orang sekarang. Kamu kenapa bawa dia? Itu kan haram. Dia izin kok Pak Ustaz. Oh, tak bisa begitu logikanya. Karena diri perempuan itu bukan punya dia. Saya izin bro, ambil aja. Bukan punya ente ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu milik Allah, bukan milik kamu. Maka kalau Allah mengharamkan, haram dia walaupun kamu mengizinkan. Nah, jadi masalah memposting gambar perempuan, jangan. Perempuan yang tidak berhijab, tak berjilbab, kamu punya ada hubungan sama dia, putuskan. Kami sudah hampir mau nikah Pak Ustaz. Kasih tahu sama dia, aku akan pinang engkau kalau kamu mau pakai jilbab. Berjilbab kamu, aku pinang kau dengan bismillah. Kalau tidak bang, bunga bukan setangkai, kumbang bukan kucari. Apakah pacaran Islami itu ada? Karena banyak orang tua mengizinkan anaknya untuk berpacaran. Hai orang-orang tua, jangan kalian jerumuskan anak ke dalam api neraka jahanam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Lalu siapa yang merusak anak itu? Bawa kedua orang tuanya. Yuhawilani, kamu nak pacaran lah. Mama malu kamu enggak nikah-nikah. Pacaran lah. Malah diteleponkannya laki-laki. Bawa anak ibu ya besok ya. Ingat, neraka jahanam nanti. Selangkah lagi kita mau masuk surga, anak-anak perempuan laki-laki ini kita biarkan berbuat dosa, maka kita akan ikut juga terseret gara-gara itu. Kullukum mas'ulun. Setiap kepala rumah tangga, istri bertanggung jawab di hadapan Allah. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahim ibu dipilih malaikat atas perintah Allah untuk menerima ruh itu dulu. Dulu 25 tahun yang lalu tidak ada apa-apa di dalam. Tiba-tiba ibu mengandung. Itu bukan karena dokter Singapura yang berhasil membuat bayi tabung. Itu karena malaikat dikirim Allah membawa roh itu ke dalam. Jagalah dia sampai dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Pak, saya bawa anak bapak sebentar ya Pak. Tak boleh. Sebentar aja Pak, makan mie ayam sama. Tidak. Bapak kami kasih sebungkus. Boleh. Tengok betapa cepatnya berubah hanya karena sebungkus. Jangan susah. Tak ada pacaran-pacaran itu. Tidak ada pacaran-pacaran. Ustadz Somad itu ngomong aja tuh. Memang Ustadz dulu waktu di Mesir 4 tahun S1 tak pernah pacaran. Tidak. Kenapa tak pacaran? Tak kebagian. Mahasiswa Indonesia 2.400, yang laki-laki 2.100, yang perempuan 300. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tak dapat. Kampus laki-laki dengan kampus perempuan 15 km. Lokal kami semester 1 1.000 orang, cap lonceng semua. Laki-laki, tak ada perempuan. Jadi saya terselamatkan dengan keadaan. Itulah setelah pulang dari Maroko 2008, umur 31 tahun. Langsung jadi ustaz. Takkan mungkin pacaran. Jadi gimana? Datanglah imam masjid Akramun Nas. Ustaz dah nikah? Belum. Mau saya kenalkan? Maulah. Tapi kasih tahu sama dia, saya tak bisa bawa dia ke mall, tak bisa bawa dia ke restoran, tak bisa jalan-jalan. Kalau mau nengok gambar saya, buka aja FB Somad. Tengoklah foto saya banyak. Kalau dia sudah mau, foto dia Ustaz. Oh penting juga itu. Mana dia gambar orangnya? Tapi jangan yang sudah diolah oleh Photoshop ya. Kasih jalan. Ini orangnya, ya. Oke lah. Kasih tahu sama dia. Pertama, dia tidak akan menjadi perempuan yang pertama karena mak saya nomor 1. Ingat itu. Yang kedua, saya ini tak ganteng, kurus, kering, hitam, jelek. Jangan nanti dia menyesal. Yang ketiga, saya ini dosen. Dosen itu gajinya 2 sen. Duit tak banyak.
Yang keempat, saya ini ustaz, jam kerjanya tak jelas. Kadang dipanggil tengah malam, ada orang mau sakratul maut, saya mesti keluar. Kadang saya pergi ke talang mama, saya pergi ke kampung. Dah, kalau dia siap, kupinang dengan bismillah. Kalau dia tak mau, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh. Jadi saya kalau udah nengok anak mahasiswa ganteng, masih muda, punya mobil, temenunglah di kantin kampus. Ente kenapa? Galau Pak Ustaz. La ilaha illallah. Ganteng, muda, punya mobil, duit banyak, galau katanya. Aduh. Saya, ente galau gara-gara perempuan ya. Saya dari tadi duduk di sini 15 menit, 10 perempuan. Lewat aja. Boleh minta kontak person WA dan BBM Pak Ustaz untuk bertanya masalah agama. 0813 65 055 903. WhatsApp hanya bertanya masalah agama saja, tidak masalah pribadi. Maukah Ustaz jadi imam saya? 0813 65 055 903. Nomor WA sekaligus nomor HP. Nomor saya tak banyak-banyak, satu itu saja. Yang macam-macam mengirim situ langsung saya posting di FB. Tengok, yang macam-macam mengirim langsung saya screenshot, saya kirim ke FB biar tahu rasanya. Khusus hanya menanya masalah agama saja. Saat sujud yang didahulukan tangan dulu atau lutut dulu Pak Ustaz? Sudah saya bahas dalam buku saya 77 tanya jawab salat. Menurut mayoritas ulama lutut dulu. Menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz lutut dulu. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin lutut dulu. Tapi ada ustaz mengatakan tangan dulu. Dia ambil dari kitab fikih sifat salat Nabi Nasruddin Albani. Kata Syekh Nasruddin Albani tangan dulu. Ikhtilaf dalam masalah ini. Tapi mayoritas ulama lutut dulu. Saya sendiri lutut dulu. Tapi kalau ada yang membuat tangan dulu, saya tak salahkan. Lutut dulu afdal. Tangan dulu tak juga salah. Kening dulu tak betul. Mohon penjelasan kemajuan MUI mencegah perkembangan Gapatar. Sampai hari ini fatwa Gapatar tidak dicabut. Gapatar adalah sesat. Orang-orang yang sudah terkena Gapatar itu mesti ditangkap, diruqyah. Saya bawa jamaah umrah beberapa bulan yang lalu ke Batam, lewat Batam ke Singapura, di kantor di asrama haji itu banyak ruqyah. Lalu saya tanya, itu yang diruqyah siapa? Itu anak-anak yang ikut Gapatar. Ternyata Gapatar ini pakai jin, pakai setan, pakai sihir. Patutlah dokter yang sudah punya pasien rela menjual rumahnya, melepas PNS-nya hanya untuk ikut Gapatar. Rupanya dia pakai jin, pakai setan. Maka yang taubat dari Gapatar itu diruqyah, cuci, dimandikan dulu. Setelah bersih, normal balik kepala otaknya, barulah dia bisa ikut bermasyarakat lagi. Kalau tidak dia sudah error, dicuci oleh, bayangkan itu dibawa ke Kalimantan Barat sana, markas kristenisasi. Apa tanda atau ciri-ciri orang pengikut Syiah Pak Ustaz? La tusalli khalfa rafidhi, kata Imam Syafi'i. Jangan engkau salat di belakang Syiah. Tak boleh engkau bermakmum kepada Syiah. Lalu kemudian Imam Buaiti bertanya, sifhum lana, tolong kau sebutkan ciri-ciri Syiah. Apakah dari sorbannya, apakah dari celananya, apakah dari bajunya? Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa bi imamaini fa huwa rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan khalifah, maka itu ciri Rafidah. Jadi mudah mengenalinya, tapi biasanya lama baru dia buka. Kalau ada Syiah buka pengajian, pertama dia kaji masalah Imam Khomeini, masalah revolusi Iran, lama baru dia buka. Abu Bakar dan Umar itu sebenarnya adalah perampok yang merampok khilafah Ali. Sebetulnya setelah Nabi meninggal itu adalah Ali yang paling berhak terbuka. Salah satu ciri Syiah mengatakan Umar dan Abu Bakar merampas kekhilafahan Ali. Ciri Salafi Pak Ustaz, Salaf adalah 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Semua orang yang mengikut salafus salih 3 abad maka dia salaf. 3 abad pertama itu salaf. Adapun orang sekarang yang mengaku-ngaku salaf
salaf palsu. Kita mengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204, maka kita pengikut ulama salafus salih. Kalau yang dimaksud orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, suka menyatakan orang pelaku bid'ah padahal tak bid'ah. Kalau engkau katakan kepada saudaramu, hai pelaku bid'ah, padahal perbuatan itu tidak bid'ah, maka anda sudah mengatakan hai penghuni neraka, karena bid'ah sama dengan neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, jadi jangan mudah membid'ahkan orang kalau perkara itu tidak sebenar-benar bid'ah. Melaksanakan haji di Karbala, oh bid'ah, dhalalah, mungkar. Saya selalu ke masjid setiap sholat duha pada jam 11.30. Apakah sah afdal saya sholat duha pada jam 11.30, sedangkan waktu zuhur 12.15? Saya niat sholat duha jam 11.30 sekalian menunggu untuk zuhur berjamaah. Masya Allah, jam 11.30 masuk, berarti dia duduk menunggu zuhur 45 menit. Itulah yang dikatakan Nabi, fadzalikumur ribat. Itulah yang dimaksud mengikatkan diri di jalan Allah. Intizarus salah ba'da salat, menunggu salat. Kita menunggu salat. Sekarang banyak orang salat itu menunggu dia. Ditunggu salat itu. Jam berapa paling afdal salat duha? Nabi tak ada menyebut jamnya. Jam berapa Nabi tak ada sebut, tapi Nabi menyebut cirinya. Kapan? Hina tarmidul fisal, ketika anak onta tak bisa menurunkan perutnya ke pasir karena pasir sedang kena panas terik. Jam 11.30 sedang panas-panasnya, bagus sholat duha jam 11.30. Masuk ke masjid, sholat duha, tahiyatul masjid dulu, habis itu sholat duha, baca Quran, berzikir, nunggu sholat zuhur, sholat qabliyah. Allah, bagus. Andai Ustaz tahu dengan Abdul Muhsin Abbad Al-Badar. Siapakah dia? Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badar adalah ahli peneliti hadis, mengajar di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dialah yang menulis syarah Sunan Abi Daud. Siapakah dia? Penganut mazhab apakah dia? Saya lihat namanya sekilas di Rojak TV. Oh ya, saya juga mau nanya tentang Rojak TV. Penganut mazhab apakah pengisi acara di Rojak TV itu Pak Ustaz? Secara umum pengikut mazhab Hambali. Salafi ini tidak bisa dipukul rata sama. Ada yang keras, ada yang sedang, ada yang lunak. Yang lunak bisa berjalan dengan kita sama, malah satu majelis. Itu yang datang dulu dari Malang, Ustaz Abdullah Hadrami. Saya selalu posting tulisan-tulisannya, saya posting. Malah satu majelis waktu subuh Sabtu di Masjid Al-Falah hadir dengan Ustaz Mustafa Umar. Beliau sama-sama pergi ke Suriah, perbatasan Suriah sampai ke Turki. Nah, ini yang lunaknya. Tapi kalau sudah yang kerasnya, oh tak bisa. Begitu dia tengok Abdul Somad tak ada jenggot, kaki celana, out, tak bisa. Nah, jadi tak bisa main pukul rata, tengok-tengok di bawah. Bagaimana kalau pemimpin non-Islam seperti kepala daerah, Pak Ustaz? Tak ada tawar-menawar. La tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kamu angkat orang kafir yang mengharamkan babi dengan mengharamkan pemimpin kafir. 13 ayat mengharamkan pemimpin kafir. Oh, jadi kalau gitu boleh kami makan babi, Pak Ustaz? Bukan itu maksudnya. Maksudnya sedang babi aja tak boleh, apalagi pemimpin kafir. Maka jangan angkat pemimpin kafir. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang mengangkat pemimpin kafir, maka kafirlah dia. Bagaimana hukum berwudu menggunakan air panas? Kami di Mesir kalau sudah musim dingin, air panas memang mesti pakai air panas. Kalau pemanas mati, malah dimasak pakai kompor. Karena kalau tidak tak bisa berwudu, menggigil kedinginan. Jadi kalau dia berwudu, yang tak boleh itu musyammas, air yang dijemur, terjemur panas terik matahari, terkena. Katanya bisa menyebabkan penyakit kulit yang putih-putih segala macam. Karena tertahan darah, terkejut darah karena adapun memanaskan air karena kedinginan, ibu subuh. Tapi saya di Indonesia tak pernah masak air. Tapi waktu di Mesir dulu memang dipanaskan air. Apa hukum memelihara jangkrik untuk dijual, makanan burung? Orang yang menjual cacing, menjual tai kambing, menjual tai ayam, menjual jangkrik, itu bukan yang dijual, bukan. Kalau dia menjual barangnya itu haram.
Karena tai kambing itu haram, cacing itu haram. Lalu yang dijualnya itu apa? Jasanya dia mencangkol itu, memasukkannya. Kalau tak ada kerja lain, dia mengambil skop tai kambing itu, dimasukkan ke goni, memikulkannya. Jadi yang dibayar itu bukan tainya itu, yang dibayar tenaga keringat dia memikulkannya itu. Begitu juga dengan jangkrik ini untuk makanan ikan arwana. Tapi saya kira itu mubazir lah, habis waktu untuk itu. Untuk menangkap jangkrik ngasih arwana itu bisa baca Yasin 3 kali. Banyak kerja lain lagi yang beribadah. Buatlah amal-amal yang beribadah, buatlah kita merasakan kenikmatan ibadah. Lebih baik menyantuni anak yatim, menyekolahkan fakir miskin. Tadi saya ditelepon siang, Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Ya, kami sudah tengok foto-foto Ustaz yang di FB waktu Ustaz masuk ke Talang Mama itu. Oh ya, alhamdulillah. Tolong Ustaz kirimkan 2 orang itu, saya mau sekolahkan gitu. Oh, bagus. Jadi dia banyak koleksinya. Yang dikoleksinya anak yatim, fakir miskin, orang susah. Kirim 2 Pak Ustaz, saya sekolahkan dia. Mantap. Ada juga gunanya update status ternyata. Saya masih kurang paham makna dari an-nasu alaimu wal muta'allim wa bika hamzun. Saya pun tak paham. An-nasu alimu wal muta'allim wa bika hamzun. An-nasu manusia, alimu orang yang alim, muta'allim orang yang belajar, wa bika hamzun tak tahu. Pokoknya kesimpulannya kalau jadi manusia itu 2 saja, orang yang alim berilmu atau muta'alim yang belajar. Ini sudah kita kaji di subuh Sabtu kemarin. Jadilah engkau 4, jangan jadi yang ke-5. Yang pertama, jadilah engkau aliman, mengajar. Kalau engkau berilmu, mengajar. Au muta'alliman, atau engkau belajar. Kalau merasa tak berilmu, belajar. Yang ketiga, mustami'an, mendengar, mau mendengar cakap orang. Jangan sampai diletak di muka menyipak, di belakang menanduk. Ini gara-gara tak dipotong waktu hari kurban kemarin. Kalau mau kau aliman, kalau tak bisa muta'alliman, kalau tak bisa mustami'an. Yang keempat, muhibban, suka kepada ulama, suka kepada ilmu, suka pada buku, suka mengaji. Jangan kau jadi yang kelima, la takun khamisan fatahlaku. Jangan kau jadi yang kelima, kau akan binasa. Apa yang kelima itu? Benci ilmu, benci ulama, mengacau saja, resek saja. Itu maksudnya. Tapi taklah. Saya seorang guru, bagaimana metode yang baik untuk menyampaikan tentang pahala dan dosa kepada anak didik sehingga melekat dalam hatinya Pak Ustaz? Saya tidaklah mengatakan saya pandai mendidik, karena pengalaman saya ceramah di Dayun Siak dengan Pak Wakil Bupati. Saya menyangka saya sudah pandai betul lah mengajar, ceramahlah saya. Masjid itu macam mau pecah. Wow, wow. Anak-anak sekalian, yang akan ceramah ini adalah Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA S1 dari Mesir, S2 dari Maroko. Wow, tak peduli mereka, anak MDA. Bingung saya, manalah saya ceramah. Akhirnya saya panggil, saya paham ini pasti ada pawang kepada ibu kepala MDA. Masuklah ibu kecil. Anak-anak diam ya, diam. Situlah saya baru paham, fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas langit masih ada langit. Nah, jadi mungkin cara menyampaikan ibu lebih berilmu lagi, ibu lebih paham lagi bagaimana cara bahasanya, karena yang penting itu pesannya masuk ke kepala dia. Tapi kalau saya pribadi macam-macam pengalaman guru-guru di pesantren. Pergi saya ke pesantren kawan Al-Mukarram, di samping tanah lapang tuh saya tengok lampu strongkeng sama 2 meter kali 1 meter. Saya tanya, bang ini apa nih? Ini kubur. Siapa yang abang kubur? Malam-malam anak-anak itu saya kubur satu-satu. Hidupkan lampu strongkeng, kuburkan. Begitulah rasanya nanti digulung pakai kain kapak. Itu masuk ke dalam hati. Boleh juga dicoba. Timbul agak 2-3 hari. Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini doa aja isi. Mendoakan saya. Apakah benar Nabi Isa itu sudah mati? Sekarang kuburannya ada di Kashmir.
Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan dia. Itulah namanya Yudas Iskariot, salah satu murid Nabi Isa yang disogok dengan 300 keping emas. Dia tunjukkan persembunyian. Ketika Nabi Isa masuk ke dalam, Nabi Isa, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak betul-betul yakin membunuh dia. Barrafa'ahullah, Allah mengangkat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tidak mati, karena orang mati sekali. Allah mengangkat Nabi Isa ke tempat yang mulia. Nanti sampai masanya dia akan turun sekali lagi. Kalau engkau mau, insyaallah bacalah ayat ini, kata Abu Hurairah. Apa ayatnya? Wa in min ahlil kitabi la yu'minanna bihi qabla mautih. Ada sebagian ahli kitab akan beriman kepada dia sebelum dia mati. Nanti ketika dia turun sekali lagi, sebagian Kristen dan Nasrani akan beriman kepada dia sebelum dia mati. Kata Abu Hurairah penafsiran. Jadi tak betul dia mati makamnya di Kashmir. Malah dalam Da Vinci Code, dalam Da Vinci Code itu ditulis mereka bahwa Isa itu tidak mati, malah menikah dengan Maria Magdalena, sempat pula punya anak, dan poligami pula. Da Vinci Code menulis. Tak betul. Rusakkah akidah orang yang meyakini bahwa Nabi Isa belum mati? Bukan rusak, memang itu keyakinan kita. Nabi Isa belum mati. Jadi angkat Allah SWT, nanti sampai masanya diturunkan, dan dia akan, kalau dia datang nanti mau ngapain? 3. Yukassirus salib, dia akan menghancurkan salib. Yaqtulul qanazir, dia akan membunuh babi-babi. Wa yad'ul jizyah, dia akan menghapuskan pajak. Bapak yang banyak pajak, habis pajak. Apa maksud dia akan menghancurkan salib? Bahwa dia tidak membenarkan ajaran Trinitas, anak Allah, Allah Bapa, Roh Kudus. Bahwa dia membunuh babi, karena memang Nabi Isa tak makan babi. Nabi Isa tidak makan babi. Lalu dari mana cerita babi itu bisa halal? Babi dihalalkan oleh Paulus. 3 yang menghalalkan babi: Paulus, Petrus, Simon. Paulus, Petrus, Simon. Nabi Petrus melihat, ini dinyatakan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Turunlah kain besar dari langit. Tiba-tiba Petrus melihat turun kain dari langit. Di dalam kain itu ada babi. Di dalam kain itu ada babi. Lalu kemudian dengar suara, hai Petrus, maka sejak ini semua yang berkaki 4 aku halalkan bagimu. Sejak itulah semua yang berkaki 4 halal dimakan, kecuali meja itu bukan keras. Lain daripada itu halal. Bagaimana status sholat seorang makmum yang tidak ikut angkat tangan ketika imamnya membaca kunut subuh? Jahil. Kenapa jahil? Karena Imam Hambali pernah ditanya. Imam Hambali itu subuh tak pernah pakai kunut. Mazhab Hambali, Makkah, Madinah itu mazhabnya Hambali. Makanya Makkah, Madinah tidak ada kunut subuh, karena mazhab Hambali tidak berkunut subuh. Maka datang orang menjumpai Imam Hambali. Hai Imam Hambali, ya, saya ikut kamu tak kunut subuh. Bagus. Bagaimana kalau imam saya bermazhab Syafi'i? Syafi'i berkunut subuh. Bagaimana kalau imam saya bermazhab Syafi'i? Apa kata Imam Hambali? Kalau imammu bermazhab Syafi'i, angkatlah tangan, ucapkan amin. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya tidak diaminkan. Fa innaka taqdi wa la yaqda 'alaika wa innahu la yudhillu man walita wa la yu'izzu man 'adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Allahu akbar. Langsung Imam Hambali berfatwa. Ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, saya tinggal di Saudi Arabia bermazhab Hambali. Oke, bagaimana kalau saya balik kampung? Ternyata di kampung saya orang bermazhab Syafi'i. Saya ikut salat subuh. Apakah saya angkat tangan? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Jadi orang yang tak angkat tangan dan ucap amin ikut mazhab siapa? Tak tahu saya. Begitulah Imam Hambali. Dia tidak fanatik kepada mazhabnya, karena imam itu diangkat. Ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Sekarang orang melawan imam. Allahumma hadina fi man hadait, enggak mau. Ada pula orang makmum yang mengulang salat subuhnya karena imam tidak membaca kunut. Ini dua-duanya ekstrim. Yang satu ekstrim kiri, sampai-sampai mengulang salat subuh
yang satu lagi ekstrim kanan, sampai-sampai tak mau mengangkat tangan kalau imam berkunut. Ustaz, jalan tengah. Ju'ilal imamu liutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam mau berkunut, kau ikut berkunut. Wa illa fala. Tapi kalau imammu tak berkunut, jangan kau buat kunut sendirian di belakang. Kedua-dua ekstrim tak betul. Imam Syafi'i selama di Kufah, Irak, tak berkunut karena di sana imamnya bermazhab Hanafi. Dan Imam Syafi'i mengikut mazhab Hanafi karena dia menjadi makmum. Ini tentang masalah kunut. Bagaimana adab mengingatkan khatib sedang khutbah tertinggal salah satu rukun? Khatib kurang rukun. Khatib sakit hati? Tidak. Malah dia terima kasih karena sudah diingatkan. Kurang rukun. Rukun yang mana? Entahlah, aku minta ingat kata dia. Tanya ke yang lain, betul kurang? Enggak. 5. Betul kurang? Enggak. Rupanya dia aja yang tidur. Rukun khutbah itu 5. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ayat. Usikum wa nafsi bitaqwallah wasiat taqwa. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat. Doa asal cukup 5 rukun sah. Sekarang Pak Ustaz ada aliran baru nih Pak Ustaz. Aliran apa? Kalau Muhammadiyah itu kan azannya 1, ya. Kalau Perti azannya 2, ya. Ini enggak ada azan Pak Ustaz, langsung iqamat. Masa iqamat? Rupanya dia tertidur dari awal. Bukan aliran baru, tak dengarnya azan, tertidur dari awal. Menurut informasi, kuas yang berwarna kuning, bulunya kuning, terbuat dari bulu babi. Kalau terpegang, apakah tangan kita disamak Pak Ustaz? Kuas yang terbuat dari bulu babi, salah satu ciri cara menciumnya dibakar. Bakar. Kalau bau rambut, itu bulu babi. Kalau kita terpegang kuas bulu babi, terpegang sepatu yang titik 3 kulit babi, bagaimana? Sama. Siram pakai air 7 kali, salah satunya pakai air tanah. Kenapa pakai air tanah? Ini agama Islam ini primitif nih. Apa pula pakai air tanah? Kenapa mesti pakai air tanah? Karena kuman dari anjing babi itu tidak mati dengan mama lemon. Dia matinya hanya dengan bakteri yang ada dalam tanah. Bakteri dalam tanah membunuh bakteri yang ada di anjing dan babi. Bakteri makan bakteri. Saya ingin bertanya Ustaz, mohon penjelasannya soal kias. Karena ada teman saya yang menganggap bahwa mengkiaskan sesuatu yang terlalu lemah itu tidak boleh, karena menurut dia seperti mengkiaskan lafaz niat yang dikiaskan pada saat Nabi berhaji itu terlalu lemah. Jadi menurut mereka niat yang dikiaskan pada saat Nabi berhaji itu terlalu lemah untuk dijadikan dalil. Masalah terlalu lemah tak terlalu lemah bukan menurut akal dia, tapi menurut kitab usul fikih. Jadi jangan kata dia terlalu lemah kata siapa? Mengajilah kitab usul fikih, belajar kitab. Hadirkan Ustaz Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Ustaz yang anak-anak dari syariah itu, orang-orang syariah. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, S1, S2, S3 syariah, usul fikih. Ustaz Samsudin Muir, usul fikih. Remaja masjid kita FSRMM, Forum Remaja Masjid Mutmainnah, itu khatam kitab usul fikih dengan Ustaz Samsudin Muir. Dalam usul fikih itulah dikaji kias. Jadi jangan lemah kata dia, lemah pula kata kita. Lemah kata dia, lemah. Kita pun ikut pula lemah. Jadi orang tak punya pegangan. Belajar kita usul fikih. Dulu dipelajari usul fikih 2 SKS, fikih 2 SKS. Sekarang tak ada. Semua tak ada lagi. Dulu untuk fikih aja 7. Fikih, usul fikih, qawaidul fikih, asbab wan nazair, fikih muamalat, fikih munakahat, fikih siasah. 7 fikih. Sekarang fikih, Quran, hadis, sejarah disatukan jadi satu pelajaran. PAI, pelajaran agama Islam. PAI-nya dah. Apa benar orang yang berpaham mujassimah tak boleh jadi imam dalam salat? Orang yang betul-betul berpaham mujassimah itu kafir. Kalau betul dia mujassimah murni, dia kafir. Mujassimah itu apa? Jisim, badan. Dia bilang Allah itu berbadan, bahwa Allah itu bertangan, berkaki, bermata, macam saya ini, kata dia. Itu kafir, itu mujassimah murni itu. Batal dengan 2 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan Abdul Somad. Allah tak sama dengan tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan apapun. Bukan sekedar tak boleh jadi imam salat. Orang yang berpaham mujassimah murni sama Allah dengan makhluk.
disebutnya Allah itu sama macam anak muda yang belum tumbuh jenggot, amrad, itu bisa jadi kafir. Nauzubillah. Apa azab hukum diberikan Allah kepada wanita yang mendukuni suaminya, memberikan makanan yang kotor agar dia bisa sementara kepada supaya suaminya itu tunduk? Dimakanlah pinang muda. Pinang muda itu dikupas, ditelan. Tak boleh dikunyah, karena kalau dikunyah dia hancur, ditelan. Setelah ditelan, besok pagi keluar dia bulat-bulat. Setelah bulat dicuci, setelah dicuci dikikis, dimasukkan ke dalam makanan, dibacakan kakang tidak ngobosi belum besok lagi kuci-kuci. Saya pelajari, cuma tidak saya amalkan. Maka sejak itu patuhlah dia. Bang, pergi nanti adik mau pergi arisan, abang ngepel habis itu cuci ini, siapkan dia. Iya. Belum cuci. Apa hukumnya itu? Ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi 7 mubiqat, 7 yang membinasakan. Yang pertama asyirku, syirik. Yang kedua as-sihru, sihir. Dia gunakan magic. Dicurinya ujung kuku suami, dicuri ujung rambut, dibakar, dimasukkan ke kopi. Makanya laki-laki menjaga diri dari sihir, santet, bukan orang lain yang menyantet, istrinya sendiri menyantet. Sebelum tidur malam bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, Qul Huwallah, Qul Huwal Falaq, Qul Rabbin Nas, pangkal surat Al-Baqarah, ayat kursi, ujung surat Al-Baqarah. Yuk kita baca. Sokkan poinnya. Pagi, petang, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, dapat kalian bini tukang santet, tukang sihir, mendukuni, nauzubillah. Supaya patuh, supaya sami'na wa ata'na. Nggih. Sami'na wa ata'na. Nauzubillah. Apakah umat Islam atau partai yang di dalamnya orang Islam yang mendukung calon gubernur kafir sudah murtad, Pak Ustaz? Wa may yatawallahum minkum, siapa kamu yang memilih orang kafir menjadi pemimpin? Fa innahu minhum, maka dia itu kafir. Cara bertobatnya, berhenti dia dari situ, dia mandi tobat, sholat sunat tobat, berhenti dia dari mendukung orang kafir. Orang Pekanbaru memang tak ada mengangkat gubernur kafir, tak ada mengangkat wali kota kafir, tapi mengangkat anggota legislatif kafir banyak. 5 tahun ini dia menanggung dosanya. Selama duduk dia duduk meminta yang macam-macam. Oleh sebab itu dia mesti taubat nasuha, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah jenazah mereka tidak disolatkan karena mereka kafir, Pak Ustaz? Kalau dia tetap dalam kekafirannya, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, siapa di antara mereka yang melakukan perbuatan itu maka dia kafir. Kafirnya di situ bukan kufur nikmat. Kufur nikmat itu masih termaafkan. Kufur jahid karena dia memberikan walak dan baroknya kepada orang kafir. Auzubillah. Bagaimana kronologis aliran Syiah bisa muncul dan mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Ummul Mukminin? Hanya mempercayai Ali dan Abu Talib saja. Tapi muncul seorang laki-laki namanya Abdullah bin Sabah. Lalu kemudian dia tunjuk Nabi Muhammad, dia tunjuk Ali. Ya Ali, antallah, wahai Ali, engkau Allah. Ketika meninggal Nabi Musa, maka yang melanjutkan perjuangan Nabi Musa itu adalah Yusha bin Nun. Yusha itu disebut dengan Joshua. Joshua. Maka dia dulu Yahudi, dia berkeyakinan seperti itu, bahwa setelah Musa meninggal turunnya ke Yusha. Lalu kata dia, setelah Muhammad meninggal maka turunnya kepada engkau wahai Ali, antallah. Kata Ali, ente berhenti muji-muji saya, jangan ente katakan saya Allah, berhenti. Dia tak berhenti, kata Ali, bakar dia. Ali yang membakar, disebutkan di dalam kitab orang Syiah. Lalu kemudian kalau dia dibakar berarti ajarannya habis, Pak Ustaz. Orangnya dibakar tapi murid-muridnya terus mengajarkan itu. Maka dia katakan dari Nabi turun ke Ali, habis Ali turun ke Hasan, habis Hasan turun ke Husain, dari Husain turun ke Zainal Abidin, dari Zainal Abidin turun ke Imam Bakir, dari Bakir turun ke Ja'far Shadiq, dari Ja'far Shadiq turun ke Ali Ridha, sampai ke yang terakhir. Dan imam yang ke-12 sekarang sedang bersembunyi di Sirdap, di Bukit Hira, tak keluar-keluar sampai sekarang. Mereka minta supaya imam yang ke-12 itu turun. Nanti kalau sudah turun, mereka yang akan menguasai alam semesta. Keyakinan-keyakinan yang batil. Kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, kita tidak bisa bersama dengan Syiah dalam 5 titik.
Titik pertama, mereka mengatakan Quran yang sekarang ini palsu. Quran yang asli ada pada imam dia, dipegang imamnya. Kalau memang dia katakan Quran ini palsu, kenapa dia waktu MTQ baca Quran ini? Kenapa waktu musabaqah? Kata imam dia, sementara yang asli ini kupegang, pakai yang palsu itu dulu. Itu logika dia. Yang kedua, mereka meyakini imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, maka dia kafir. Yang ketiga, mereka mencaci maki Abu Bakar. Kita memuji Abu Bakar. Al-Khalifatul Awal, khalifah yang pertama, Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu an. Mereka Abu Bakar laknatullah alaih. Syekh Yusuf Qardawi dulu ikut dialog Sunni Syiah, terus rajin ikut dialog Sunni Syiah, dialog Sunni Syiah. Lama-lama dia keluar, ditanya orang, Syekh Qardawi, kenapa engkau keluar? Aku menyebut Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Mereka duduk di sebelah aku. Abu Bakar laknatullah alaih. Mana bisa aku duduk bersama? Misal bapak sholat tarawih, tiba-tiba bapak nyebut radhiyallahu an, kawan di sebelah laknatullah alaih. Bisa kita berkawan? Mana bisa? Keempat, mereka meyakini namanya badak, bukan badak. Badak ya betul, badak. Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Ada akidah namanya badak. Yang kelima, mereka bertaqiyah. Taqiyah itu apa? Pura-pura mengikut. Jadi kalau dia berada di tengah orang NU, kamu apa? Saya NU. Kebetulan di situ banyak orang Muhammadiyah, saya Muhammadiyah. Kebetulan di situ banyak orang Perti, saya Perti. Namanya taqiyah. Bahasa kitanya taqiyah itu apa? Munafik. Menutupi status diri supaya selamat di depan orang banyak. Taqiyah. 5 poin itu yang membuat kita tak bisa hidup bersama. Kertas terakhir. Bagaimana hukumnya kalau kita ikut korban tapi belum akikah? Apakah akikah dulu baru ikut korban? Inilah yang menyebabkan orang sekarang banyak tak ikut korban. Bapak kenapa tak korban? Saya belum akikah. Sampai mati dia tak pernah berkorban. Ibu kenapa tak? Saya belum akikah kembali. Akikah Abdul Somad itu tanggung jawab ayah Abdul Somad untuk Abdul Somad. Sedangkan kurban itu tanggung jawab Abdul Somad terhadap diri Abdul Somad. Tak ada hubung kait antara akikah dengan kurban. Hasil muzakarah alumni Al-Azhar seprovinsi Riau tahun 2010 di Masjid An-Nur di sebelah kiri. Saya ikut notulen. Sudah ditulis dari buku 33 tanya jawab seputar kurban. Tidak ada hubung kait akikah dengan kurban. Bapak ibu yang belum akikah silakan berkurban. Akikah dengan kurban bukan macam wudu dengan sholat. Siapa yang tak wudu tak sah sholat. Yang belum akikah, yang kemarin dia kurban, ikut kurban. Akan datang kalau mau ikut kurban, kurban. Duit saya ada 4 juta Pak Ustaz, 4 jutaan. Mana yang saya laksanakan? Akikah. Yang belum akikah waktu kecil, balik dari sini beli kambing. Beli kambing, besok masa akikah. Saya datang kemarin insyaallah. Kebetulan besok libur karena UIN sedang acara festival. Jadi besok siang saya datang. Kirim ke nomor WA yang saya kasih. Umur 40 akikah saja. Umur 50 akikah. Apa hukumnya? Boleh akikah setelah dewasa. Mana dalilnya? Aqwa an nafsi ba'da ma bu'itsa nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi 40 tahun. Boleh. Menurut mazhab Syafi'i boleh. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Menurut mazhab Hambali boleh. Syekh Albani mensahihkan hadis Nabi akikah setelah dewasa. Tapi mau akikah silakan. Akikah saja, jangan pula minta cukur rambut. Akikah saja, jangan pula minta balik nama. Akikah saja, jangan pula minta ayun sebagai marhaban. Besok datang saya kemari sudah dengar dari jauh suara mikrofon marhaba ayanut. Kok sangkut cucu dia ayun, nenek apa ayun? Nah, nanti ketika sudah akikah tahun depan acara kurban, astorlah kurban. Tapi kalau dia tidak ada duit, cuma 2 juta, mana yang saya dulukan? Mana yang lebih dekat? Kurban. Aku kurban lah. Akikah setelah dewasa hukumnya mubah, boleh. Sedangkan berkurban setiap tahun hukumnya sunnat muakkad. Kalau duit banyak, akikah berdua-dua, kurban oleh dua. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini. Al-Hazimiyah Al-Fatihah.